Oke, selamat pagi anak-anak. Kita mulai belajar mata pelajaran komputer hari ini ya. Materi hari ini adalah jaringan kabel. Oke. Jaringan kabel wired adalah jaringan komputer yang menggunakan kabel sebagai media transmisi data jaringan. Dibandingkan dengan jaringan tanpa kabel, jaringan kabel merupakan jaringan yang lebih konvensional. Walaupun demikian, jaringan kabel lebih stabil dan handal dibanding jaringan tanpa kabel atau wireless karena tidak mengalami interferensi. Kita lihat yang pertama, hardware jaringan kabel. Adapun beberapa hardware yang diperlukan dalam pembuatan jaringan kabel, yang pertama itu hub, yang kedua B, Ethernet cord yang berfungsi sebagai antarmuka komputer terhadap jaringan ya. Yang C itu adalah kabel UTP, Unisided Twisted Pair, dan slot RJ45. Digunakan untuk menghubungkan internet ke hub atau bisa juga dari internet ke internet lain, khusus untuk dua komputer. Dua tipe pengkabelan. Secara umum terdapat dua jenis pemasangan kabel UTP, yaitu yang A, crossover cable. Kabel crossover merupakan kabel yang memiliki susunan berbeda antar ujung satu dengan ujung dua. Kabel crossover digunakan untuk menghubungkan dua device yang sama. Urutan standar kabel cross adalah sesuai dengan standar TIA atau EIA T568A pada salah satu ujungnya dan menggunakan standar TIA EIA T568B pada ujung yang lainnya. B. Straight through cable. Kabel straight merupakan kabel yang memiliki cara pemasangan yang sama antar ujung satu dengan ujung yang lainnya. Kabel straight digunakan untuk menghubungkan dua device yang berbeda. Oke, berikut ini merupakan urutan warna pemasangan kabel UTP sesuai standar TIA T568A dan TIA T568B. Kita lihat TIA T568A, susunan kabelnya putih hijau, putih orange, biru, putih biru orange, putih coklat. Sementara pada susunan kabel TIA T568B, putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Pokok bahasan selanjutnya yaitu jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel adalah jaringan tanpa kabel atau wireless. Jaringan ini termasuk dalam media tidak terpadu, unguided media, karena tidak dapat diukur dalam satuan metrik. Kita lihat yang pertama itu Bluetooth. Bluetooth adalah spesifikasi industri untuk jaringan kawasan pribadi, personal area network atau PAN tanpa kabel. Oke, yang biasa digunakan oleh anak-anak di handphone ya, menggunakan Bluetooth. Yang B atau yang kedua ya. Yang kedua itu adalah WiFi. Ya, WiFi merupakan singkatan dari Wireless Friendly. WiFi merupakan suatu teknologi yang menggunakan gelombang radio untuk menyediakan koneksivitas jaringan. Koneksi WiFi dibuat menggunakan adaptor nirkabel untuk membuat titik akses hotspot. WiFi mengacu pada sebuah sistem yang menggunakan standar 802.11 yang dikembangkan oleh Institute of Electric Engineers IEEE. Oke, kita lihat selanjutnya. Yang ketiga ya. Yang ketiga itu Wavro, wireless broadband. Wavro atau wireless broadband adalah suatu susunan layanan internet portable yang dipancarkan pada frekuensi 2,4 GHz. Wavro memungkinkan akses internet broadband ke bagian perangkat termasuk ponsel, komputer, notebook, dan PDA. Selanjutnya, enskripsi. Pengertian enskripsi ya, kita simak.
Enskripsi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengkodekan data sehingga keamanan informasi terjaga dan tidak dapat dibaca tanpa dideskripsikan terlebih dahulu. Encryption berasal dari bahasa Yunani kryptos yang artinya tersembunyi atau rahasia. Yang kedua, cara kerja enskripsi. Enskripsi digunakan untuk menyediakan data-data atau informasi sehingga tidak dapat dibaca oleh orang yang tidak berhak. 3. Manfaat enskripsi. Beberapa manfaat yang bisa didapatkan dari enskripsi antara lain: A. Kerahasiaan suatu informasi terjamin. B. Menyediakan authentication dan perlindungan integritas algoritma checksum hash ya. Yang C. Menanggulangi penyadapan telepon dan email. Yang D. Untuk digital signature. Yang E. Untuk digital cache. Selanjutnya, kerugian enskripsi. Ya, kerugian itu penyalahgunaan dari kerugian dari enskripsi antara lain: A. Penyandian rencana teroris. B. Penyembunyian record kriminal oleh seorang penjahat. C. Pesan tidak dapat dibaca bila penerima pesan lupa atau kehilangan kunci deskriptor. Selanjutnya yang kelima, perhatikan model enskripsi. A. Enskripsi kunci pribadi, simetrik kriptografi. Pada kunci simetris, satu kunci yang sama digunakan untuk melakukan enskripsi dan deskripsi. Simak gambar ya. Di situ antara public key dengan private key ya, turunlah enskripsi dan deskripsi.